Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fakih Mawan dengan NPM 2215061122 dari kelompok 3 PSTIB, Praktikum Teknik Digital Percobaan 4 dengan judul Counter. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Synchronous Counter Up dan bagaimana cara kerjanya. Kita langsung saja mulai untuk Synchronous Counter Up ini. Kenapa dinamakan sinkron? Yaitu ciri khasnya yang pertama, clocknya diberikan secara bersamaan kepada 4 flip-flop yang digunakan. Jadi setiap flip-flop masing-masingnya mendapatkan clock di waktu yang bersamaan. Maka dari itu dinamakan sinkronos. Kemudian untuk counter up sendiri, dia maksudnya menghitung dari desimal 0 hingga 15 karena ini terdapat 4 bit. Jadi eh, 0 sampai 15 ya untuk desimalnya. Untuk rangkaiannya sendiri seperti ini, terdiri dari JK flip-flop dan dua gerbang N. Langsung saja kita mulai. Untuk yang output yang pertama, dia pastinya akan bernilai 0 atau dengan bit 0, biner 00000. Kita sebut saja untuk output yang pertama paling bawah ini A, kemudian yang kedua ini B, ketiga ini C, dan yang keempat adalah D. Nah, ketika dijalankan dia bernilai 0000 karena untuk JK flip-flop dia belum, yang flip-flop yang pertama dia belum tertrigger dan outputnya yang key bar ini masih di bawah ya. Jadi dia akan mengeluarkan output ketika output satu ini yang di key bar ini pindah ke atas. Bagaimana caranya? Kita harus men-trigger JK flip-flop ini sendiri. Inputan JK dan clocknya harus kita trigger atau bernilai satu sehingga key bar-nya, output pada keybar dia akan pindah ke key sehingga dia akan men-trigger flip-flop yang setelahnya juga. Mari kita coba. Nah, ketika bernilai satu, clocknya hidup, dan ketika eh, kita turunkan, maka JK akan bernilai satu. Kemudian akan mengeluarkan output 0001 atau desimal satu. Nah, seperti ini, 0001 ya. Kemudian selanjutnya dia akan bernilai waktu selanjutnya dia akan bernilai 0010 atau desimal 2 karena sekarang kita bisa lihat ya, key untuk key flip-flop yang pertama dia telah mengeluarkan output satu dan men-trigger flip-flop yang kedua J dan K sekarang sudah memiliki output bernilai satu. Ketika clock dinyalakan atau dihidupkan, sinyalnya naik ya, maka dia akan bernilai satu. Kemudian ketika dia turun, maka key bar ini akan pindah ke atas otomatis ke key dan dia akan mengeluarkan output bernilai satu. Dan untuk flip-flop yang pertama dia akan kembali bernilai 0. Mari kita lihat coba. Nah, sekarang J dan K kita bisa lihat ya sudah bernilai satu. Ketika flip-flopnya turun, apa yang akan terjadi? Oke, sekarang outputnya bernilai 0010 atau desimal 2. Selanjutnya, ketika clock kita trigger hidupkan lagi, untuk flip-flop yang pertama dia akan hidup ya, dia akan hidup dan ketika clock turun, flip-flop pertama akan mengeluarkan output bernilai satu sehingga desimalnya bernilai 3, 0011. Oke, kita coba ya. Tap. Oke, sekarang bernilai 0011. Selanjutnya, untuk output berikutnya dia akan bernilai eh, 0, 100 atau outputnya bernilai 4. Karena sekarang JK flip-flop yang kedua sudah men-trigger gerbang N ini sehingga dia akan menghasilkan output bernilai satu dan outputnya akan masuk sebagai inputan dari flip-flop yang ketiga. Ini kita bisa lihat J dan K-nya sekarang bernilai satu ya, sudah hidup warna merah. Kemudian ketika clock-nya kita nyalakan, maka flip-flop yang ketiga dia akan menghasilkan output bernilai satu. Dan
Untuk output yang mohon maaf, dan untuk flip-flop yang kedua dan pertama dia akan bernilai 0. Saya coba lihat. Oke. Nah, bisa kita lihat ya. Sekarang yang ketiga, flip-flopnya dia menghasilkan output bernilai 1 sehingga desimalnya bernilai 4. Selanjutnya, dia akan menghasilkan output bernilai desimal 5 dengan biner 0101. Kita bisa lihat ya, ketika clock dihidupkan, maka untuk flip-flop yang pertama dia akan tertrigger, dan ketika clock turun, dia akan pindah ini, key bar-nya, akan pindah ke key atas sehingga dia akan men-trigger dan masuk ke output yang pertama atau output D. Ketika clock turun, apa yang terjadi? Ya, terjadi perubahan yaitu bernilai desimal 5 atau binernya 0101. Sekarang flip-flop yang kedua nih, sekarang sudah hidup dan dia mulai masuk ya untuk outputnya, dia masuk ke sini untuk gerbang N. Kemudian dia akan menghasilkan selanjutnya itu output bernilai 6 atau 0110, karena flip-flop yang pertama dia akan kembali bernilai 0. Kita coba hidup trigger. Nah, sekarang J dan K sudah hidup ya untuk flip-flop yang kedua. Ketika clock turun, nah dia akan menghasilkan output bernilai 1. Jadi, sekarang binernya 0110 atau 6 desimal. Jadi kita bisa lihat ya kesimpulannya di sini. Yang pertama, flip-flop yang pertama dia akan selalu berubah seiring dengan clock ini. Dan yang kedua, dia akan berubah setiap 2 kali flip-flop ini eh, di-trigger ya, naik dan turun. Kemudian yang selanjutnya, yang flip-flop ketiga, dia akan berubah setiap 4 kali flip-flop, mohon maaf, clock maksudnya, sinyal clock itu diubah, naik turun. Dan yang terakhir, untuk flip-flop yang keempat, pastinya dia akan berubah sebanyak setelah 8 kali flip-flop ini, yang keempat ini, mendapatkan output dari clock ini sebanyak 8 kali sinyal clock dinaik dan turunkan. Untuk selanjutnya dia akan menghasilkan output bernilai 7, desimal 7, yaitu dengan banner 0111. Kita coba lihat ya. Sekarang kita coba trigger. Nah, untuk flip-flop yang pertama dia sudah masuk. Maka setelah sinyalnya nanti kita turunin, output keybarnya akan pindah ke key dan menghasilkan output 1. Oke, gitu. Sekarang kita bisa lihat untuk flip N ya, gerbang N sudah ke-trigger ya, udah menghasilkan output 1, dan flip-flop ketiga dia sudah hidup, flip-flop ketiganya. Jadi setelah ini flip-flop ketiga, kedua, dan pertama itu dia akan mati. Dan output dan yang mengeluarkan output sekarang kita bisa lihat ya untuk gerbang N-nya yang kedua sudah hidup dan bernilai 1 semua. Jadi outputnya dari gerbang N ini dia akan masuk ke JK flip-flop yang keempat, dan ketika clock kita trigger atau bernilai 1 ya, sekarang kita bisa lihat JK-nya sudah, yang keempat ini flip-flopnya sudah bernilai 1 semua. Kemudian maka ketika clocknya turun, keybar di flip-flop 4 dia akan pindah ke atas dan menghasilkan output 1, sedangkan yang 1, 2, 3 flip-flopnya akan mati atau bernilai 0. Nah, sekarang dia akan menghasilkan desimal 8. Selanjutnya dia akan menghasilkan desimal 9, yaitu ketika kita trigger, sekarang flip-flop pertama akan hidup ya. Flip-flop pertama hidup dan ketika mati dia akan menghasilkan output 1. Oke, sekarang desimalnya bernilai 9. Kemudian kemudian sekarang flip-flop kedua sudah tertrigger, JK-nya sudah hidup, sudah mendapatkan input bernilai 1, dan ketika clock kita nyalakan, dia akan ketika turun nanti dia akan menghasilkan output 1, dan flip-flop pertama dia akan menghasilkan output 0. Nah, kayak begitu ya. Selanjutnya
dia akan menghasilkan output bernilai 11 atau 0, 1, 0, 1, 1. Ya, sekarang flip-flop yang pertama dia hidup. Dan kemudian setelah ini, ya untuk flip-flop kedua dan ke satu, dia akan mati. Karena kita bisa lihat ini gerbang N-nya sudah hidup ya. Dan dia akan menjadi inputan untuk flip-flop yang ketiga. Jadi, ketika hidup, ya sekarang sudah ke-trigger. Kemudian kita matikan clocknya. Hap, ya sekarang outputnya bernilai 1100 atau 12. Selanjutnya kita coba trigger lagi. Untuk setelah ini inputannya akan bernilai 1101 atau 13. Flip-flop yang pertama dia akan hidup. Oke, outputnya ini ya. Untuk selanjutnya dia akan mati untuk flip-flop yang pertama dan eh, flip-flop kedua akan hidup atau menghasilkan output satu. Oke, nah setelah ini merupakan outputnya bernilai 14 ya desimalnya. Nah selanjutnya akan bernilai 15 atau semua flip-flopnya ini menghasilkan output satu. Oke, merupakan perhitungan yang terakhir ya, karena dia 4 bit, jadi mentok dia di 15 desimalnya. Selanjutnya ketika eh, apa clock ini kita trigger lagi, apa yang akan terjadi ketika sinyal clock turun, dia akan kembali ke nol, karena itu tadi 4 bit itu cuman terdiri dari 15 desimal atau dari 0000 hingga 1111. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang asynchronous counter. Asynchronous counter sendiri merupakan kebalikan dari sinkronus, di mana ketika karena maksudnya asinkronus ini dia akan bekerja secara serial. Karena apa? Karena clocknya tidak diberikan secara bersamaan atau menunggu dari flip-flop yang sebelumnya. Jadi outputnya tergantung dengan uh, keluaran dari flip-flop yang sebelumnya. Kita akan membahas asynchronous counter. Mungkin kita akan membahas yang down karena tadi ada yang up. Perlu kita ketahui, synchronous counter down ini asynchronous counter down maksudnya dia akan menghitung karena dia down, jadi kebalikannya dari up. Dia akan menghitung dari desimal 15 ke 0 atau dari biner 00001, maaf, dari biner 1111 ke 0000. Sekarang kita coba jalanin untuk rangkaiannya asinkronus ini. Baik, untuk output yang pertama dikeluarkan dia akan bernilai biner 1111 atau desimal 15. Selanjutnya dia akan terus turunnya ke 14, 13, 12, 11, 10, 9 hingga desimal 0 atau binernya menjadi 0000. Nah, kita lihat bagaimana cara kerjanya. Pertama, ketika sinyal clock dinyalakan, eh, flip-flop yang pertama dia akan tertrigger dan dia akan menghasilkan output keyboard ini dia akan menghasilkan output satu. Kemudian dia akan men-trigger flip-flop yang selanjutnya, yang kedua, maka dia akan menghasilkan flip-flop satu juga, dan seterusnya, sehingga keempat flip-flop dia menghasilkan output bernilai satu. Jika sinyal clock kita turunkan, maka yang pertama, flip-flop yang pertama dia akan mati, dan keyboard outputnya dia akan uh, pindah ke key. Kita coba hidupkan lagi. Ya, sekarang outputnya pindah ke key ya, kebalikan dari yang up. Selanjutnya kita coba, nah sekarang desimal bernilai 14, sekarang kita coba matikan lagi, kemudian kita trigger lagi flip-flopnya, maka clocknya, maka dia untuk yang flip-flop yang kedua, dia akan mati dan flip-flop pertama akan bernilai satu lagi, atau bernilai desimalnya nanti, maaf, binarnya nanti 1101. Oke, sekarang dia bernilai desimal 13. Selanjutnya
flip-flop yang kedua dia bernilai 0 ya. Dan selanjutnya dia akan men-trigger untuk flip-flop yang ketiga ini. Jadi dia akan bernilai 0 dan flip-flop yang pertama akan bernilai 0. Kita turunkan, kita, kita nyalakan lagi flip-flopnya, clocknya kita naikkan lagi. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk flip-flop pertama dan kedua dia bernilai 0, sehingga outputnya 1100 atau desimal 12. Selanjutnya dia akan bernilai desimal 11 atau 1011. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, flip-flop yang ketiga dia sudah ter-trigger, clocknya sudah masuk. Jadi ketika clocknya kita naikkan lagi, kita turun nih, terus kita naikkan lagi, dia akan berubah menjadi 0 dan outputnya nanti binarnya bernilai 1001. 1011. Oke, sekarang dia bernilai 11 desimalnya. Selanjutnya dia akan bernilai 10 atau 1010. Pertemuan pertama akan bernilai 0. Oke, selanjutnya kita coba lagi. Dia akan bernilai, sekarang dia bernilai 9. Kemudian dia akan bernilai 8. Nah, sekarang dia bernilai 8 ya. 1000. Nah, ketika nanti sudah bernilai 7, sudah bernilai 7, sekarang flip-flop yang keempat dia sudah tertrigger. Nah, ini jadi keybarnya dia akan pindah ke atas sehingga dia akan menghasilkan output 0 dan yang lainnya dia menghasilkan output bernilai 1. Oke, sekarang desimalnya 7. Itu terus selanjutnya sekarang flip-flop pertama nanti dengan desimalnya bernilai 6, 0110, selanjutnya 0101,5, kemudian saya bikin lagi, sekarang dia bernilai 4, 0100, kemudian bernilai 3, 0011, dan kemudian bernilai 2, 01, 0010, dan bernilai 1, 00001, dan bernilai 0 yang terakhir. Nah, ketika kita trigger lagi di bloknya, terus kita naikkan, maka dia akan bernilai ke eh, kondisi outputnya yang awal tadi, desimal 15 atau biner 1111. Oke, gitu. Itulah tadi cara kerjanya dari asynchronous down, counter down. Baiklah, itulah dia penjelasan mengenai synchronous dan asynchronous counter up and down atau tentang counter ya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.